194. Melihat istrinya bingung, Frankly berkata, mereka tidak meminum sekaligus, namun sedikit demi sedikit hingga racun itu berkumpul di dalam tubuh dan menjadi bagiannya. Cecilia masih terlihat bingung. Melihat ini, Frankly tersenyum lalu ia berkata lagi. Tahap pertama mereka meminum racun dengan pengawasan tetua. Dan tentu penawarnya sudah disiapkan, jika tidak mampu maka akan diberikan penawarnya. Sebelum atau 2 bulan mereka sudah bisa meminum sendiri racun sedikit-sedikit hingga 2 tahun baru boleh dianggap mereka kebal racun. Mendengar penjelasan suaminya, Cecilia tersenyum lalu ia berkata, jika begitu tidak masalah kalau penawarnya sudah ada di sini. Anita Lu yang berada di antara mereka berkata, kalau ia sendiri izinkan ia naik. Setelah mengatakan itu, Anita berkata kepada Frankly, di bawah ada Tiger Wu, mohon izin untuk naik, apakah engkau yang memerintahkannya untuk naik? Frankly mengangguk menjawab, benar ibu, ia membawa racun untuk bahan latihan mereka. Setelah mendengar jawaban putranya, Anita melanjutkan obrolannya bersama Nora dan Leonie. Saat itu pintu gerbang terbuka. Tiger Wu turun dari mobil truk box lalu berjalan menuju taman belakang. Setelah memberi hormat pada semua orang, Tiger Wu berkata pada Frankly, Tuan, barang yang kau pesan sudah aku bawa ke sini. Frankly menjawab, engkau duduklah. Lalu ia memberi tanda pada Peter dan Jeff Du untuk membawa turun muatan yang dibawa oleh Tiger. Setelah barang dibawa dan diletakkan di depan Tufu, dan tetua Jang memeriksa satu persatu barang yang dibawa. Tuan Wu, di mana engkau mengambil racun sebanyak ini? Tanya Tufu penasaran. Tiger Wu tersenyum menjawab, dulu untuk menghabisi lawan aku bermain dengan racun karena dunia bawah tanah tidak memiliki etika dalam pertarungan. Tetua Jang berkata, semua racun kelas 1 sangat baik untuk bahan latihan. Mendengar kata-kata Tetua Jang, Tiger Wu bangkit lalu berkata, bagaimana maksudnya? Siapa yang ingin latihan dengan racun ini? Engkau duduklah, tetua akan membuat Peter dan lain-lainnya agar kebal racun menggunakan racunmu, Frankly berkata. Tiger Wu duduk lalu berkata, racunku itu kelas 1, setetes bisa menghabisi seluruh keluarga. Tetua Jang pun tersenyum, lalu membuka racun 1000 bisa, lalu menyelupkan tangannya ke dalam botol lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Melihat ini, Tiger Wu berdiri hendak melarang, namun ia berhenti ketika melihat Tetua Jang masih tersenyum walau sudah minum racun paling berbahaya itu. Frankly berkata, bagi orang yang kebal racun, tidak ada racun kelas 1, semua sama. Tiger Wu kembali duduk lalu menatap Frankly dan bertanya, bagaimana caranya membuat tubuh kebal racun seperti itu? Siapa yang ingin menjadi kebal terhadap racun? Suara Feng Long bergema di halaman itu sedangkan orangnya tidak tahu di mana. Beberapa menit kemudian yang berbicara masuk sembari tersenyum bersama ayahnya. Di belakangnya keluarga Lo mengikuti. Setelah memberi hormat pada semua, ia berjalan ke arah Peter Lo lalu bertanya, bagaimana kondisimu? Peter Lo menjawab, aku baik-baik saja, terima kasih bibi tua. Jika engkau di sini, siapa yang menginterogasi orang-orang dari barat dan utara itu? Tanya Feng Long kembali. Frankly berkata, engkau duduklah dahulu. Feng Long duduk di sisi Anita lalu mengobrol dengannya. Ia sudah melupakan pertanyaannya tadi, asyik dengan gosip sama wanita. Malilo bangkit lalu berkata, Tuan besar, tuan muda, dan semuanya, aku pingin pamit untuk pulang ke Jiangnam hari ini, karena masih ada beberapa urusan yang akan aku selesaikan di sana. Zheng Chao juga ikut bangkit dan berkata, aku bersama istri pun ikut bersama Paman Lau. Akhir minggu aku akan datang lagi untuk berobat. Frankly tersenyum menjawab, aku mewakili keluarga besar, tidak bisa menahan paman dan kakak di sini, namun aku tidak bisa mengantar paman. Malilo menjawab, terima kasih tuan muda, tidak perlu diantar. Anita Lu pun berkata, Anggiani tidak boleh pulang, ia tinggal di sini. Anggiani bangkit dan menjawab, aku tetap di Jiangling. Kak Karin, jika kemari lagi bawalah putra dan putrimu, agar kami bisa mengenal mereka. Cecilia berkata pada Karin yang duduk di sisinya. Karin mengangguk lalu menjawab, tentu, akhir minggu ini aku akan membawa mereka ke sini agar mengenal engkau. Jam berapa pesawat kalian? Tanya Norali. Karin menjawab. Ia pun berkata, jam 11 siang ini bibi.
Frankly berkata, apakah Bibi juga ingin pulang ke ibu kota, rindu pada Paman Su? Nora tertawa menjawab, hahaha, tentu aku rindu karena sudah hampir 2 minggu aku di sini. Bibi bisa kembali bersama dengan Peter lo akhir minggu ini, jawab Frankly. Setelah semua diam, Maxwell bertanya, apakah sudah ada laporan interogasi orang-orang itu? Frankly menggeleng kepalanya sembari berkata, belum, mungkin sore ini kita sudah mendapat laporan. Siapa saja di sana? Kembali Maxwell bertanya. Frankly pun menjawab, ada Randu, Richard, dan Chana. Zhen Chao berpindah duduk di sisi Peter lalu bertanya, bagaimana kondisimu? Peter tersenyum lalu menjawab, kemarin untung Tuan datang ke tepat waktu. Jika tidak, maka tidak ada lagi Peter loh. Setelah mengatakan itu, Peter tertawa lalu ia berkata, aku sudah mengatur tempat di Xia untuk orang-orangmu berlatih, tinggal datang melapor saja, semua sudah dipersiapkan. Zhen tersenyum lalu menjawab, terima kasih, besok aku akan mengatur orang-orangku untuk mendapat pelatihan di Xia. Pilih yang terbaik dan berbakat karena mereka nanti yang akan mengajarkan ilmu yang didapat di Xia kepada teman-temannya yang lain. Peter Lo berkata sambil meminum kopinya. Zhen mengangguk dan berkata, andai aku masih muda, aku ingin menjadi seperti kalian. Peter yang mendengar ini tertawa dan berkata, saudaraku, semua ada bagiannya. Jika kami di militer, maka engkau di kepolisian, dan jika waktu bisa diputar lagi, maka aku ingin menjadi seperti kakak kedua. Ia beruntung menjadi muridnya dan kedua putra-putrinya pun sudah memiliki masa depan yang jelas, jawab Zhen Chao. Peter Lo menggeleng kepalanya lalu berkata, bukan itu, jadi seperti mereka tanpa jabatan resmi namun memiliki kekuasaan di atas kami. Pahlawan sebenarnya namun tidak dikenal rakyat, jadi hidup mereka pun santai tanpa mendapat penghormatan dari orang-orang yang tidak mengenal mereka. Jeff Du yang duduk di sana tertawa lalu berkata, menjadi seperti kami tanpa jabatan resmi, namun kami sudah merelakan nyawa kami di medan tempur dan terutama untuk tuan, istri, kami siap menjadi janda dan anak-anak kami harus siap menjadi yatim. Peter Lo berkata, kepolisian pun tidak jauh berbeda, namun mereka berhadapan dengan orang-orang jahat. Dahulu Tuan bisa hidup dengan tenang karena orang tidak mengenalnya, namun sekarang kau lihat sendiri, musuh-musuh menyerang keluarganya, tambah Peter Lo. Jeff Du pun berkata, setelah engkau dan saudaramu kebal terhadap racun, maka Tuan akan pergi ke barat dan utara membersihkan semua musuhnya. Mendengar ini, Peter berdiri lalu membungkuk kepada Frankly sembari berkata, Tuan mohon izin bicara. Frankly yang masih mengobrol dengan tetua memalingkan wajahnya lalu menjawab, apa yang hendak engkau sampaikan? Mendengar ini, Peter langsung berkata, Tuan, jika menunggu kami semua menjadi kebal terhadap racun, maka butuh waktu lama jika melatih kami dan kami melatih saudara kami lagi. Jadi, jika Tuan setuju, maka aku akan mengatur mereka agar dapat meninggalkan tugas dan belajar di sini bersama-sama. Dan dalam waktu bersamaan, kami sudah siap di sisimu. Frankly diam menatap Peter yang ditatap mengerti lalu melanjutkan. Saudaraku yang 15, mereka tidak terikat jam dinas. Aku akan membuat tempat ini sebagai pusat komando sementara mereka. Frankly tersenyum menjawab. Ia pun berkata, jika begitu, engkau aturlah tempat di kaki bukit sebagai barak mereka sekaligus pusat komando sementara itu. Peter mengangguk lalu menjawab, dilaksanakan Tuan, aku mohon pamit. Peter meninggalkan tempat itu bersama Jeff yang diikuti oleh Zhen untuk memilih rumah di kaki bukit dan mulai mengirim semua peralatannya dari ibu kota. Zhen melihat cara kerja Peter yang sangat rapi dan teratur. Melihat Zhen lalu Peter berkata, besok semuanya sudah siap dan semua saudaraku akan tiba sore ini. Zhen yang kagum tersenyum lalu berkata, cara kerjamu sangat efisien. Perintah baru 1 jam engkau dapat, namun semuanya sudah selesai, engkau laksanakan. Lalu Zhen bertanya pada Jeff, kenapa engkau tidak meminta saudaramu juga datang agar bisa belajar? Jeff Du tersenyum menjawab, kakak, kami sudah kebal terhadap racun. Jika hanya belajar cara mengobati, maka aku, kakak kedua dan kelima sudah cukup dan kami bisa mengajarkannya pada yang lain. Satu hal, saudaraku tidak bisa meninggalkan pos mereka karena kami berbeda dengan Peter. Kami tidak memiliki anak buah untuk mendapat laporan, jadi kami bekerja sendiri untuk mencari informasi. Dan kalian lebih dahulu mendapatkan informasi apapun dibanding kami yang memiliki banyak anak buah, kata Peter sambil tertawa.
Jeff Doom mengangguk karena kami dilatih untuk ini. Dan keuntungan kami adalah warga sipil, maka kami bisa menyusup jauh bahkan ke negeri musuh tanpa mereka curigai. Sayang, aku harus kembali sore ini, jika tidak tentu bisa bertemu dengan para dewa dan dewi perang. Zhen Chao berkata lirih. Peter tertawa lalu berkata, hahaha, engkau dapat berjumpa dengan mereka karena mereka akan berada di sini hingga selesai pelatihan mengenai racun. Engkau benar, akhir minggu ini aku akan datang lagi, tentu berjumpa dengan mereka semua, jawab Zhen Chao sambil tertawa. Sementara itu di puncak, Franklin sedang berkata, Paman Max, bantu aku telusuri di mana posisi Indra dan Mike. Maxwell mengangguk lalu menjawab, aku akan mengaturnya. Menurutku hanya mereka musuh sebenarnya dan sudah terbukti puluhan tahun lalu mereka pernah memberontak. Jika negara lain, aku pikir mereka tidak akan berani karena aku masih memiliki 17 dewa perang. Frank berkata pada diri sendiri. John Lee yang mendengar lalu berkata, engkau benar, jika musuh ingin mengambil kesempatan seharusnya mereka sudah mengambil kesempatan. Selain Ghost Army dan Tentara Hitam, aku pikir negara ini tidak memiliki musuh kecuali negara-negara yang iri dengan kita. Tu Fu ikut berkata, selama pelatihan murid-murid dan dirimu, kita bisa melihat siapa lagi yang muncul. Jika tidak ada, maka dipastikan hanya Tentara Hitam musuhmu. Franklin tersenyum mengangguk lalu berkata, setelah membasmi mereka, maka aku akan mengadakan pesta pernikahan untuk istriku. Semua orang yang mendengar itu tersenyum. Mereka paham Cecilia belum mendapatkan kebahagiaan sebagaimana mestinya perempuan lain dapatkan saat pernikahannya. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!